Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, syukur kita masih bisa berjumpa di episode ke-34 dari serial Jejak Rasul ini. Kali ini kita akan memotret gambaran umum tentang Yathrib, tentang Madinatun Nabi, satu negeri yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nantinya akan menjadi pusat dakwah Islam menuju ke seluruh dunia. Kita akan bincangkan kondisi sosial ekonomi dan keadaan penduduknya. Yathrib adalah kota dengan agama, kebudayaan, dan masyarakat yang beragam. Ini kota heterogen, berbeda dengan Mekah yang homogen, yang cenderung satu karakter, satu lingkungan, dan hampir seluruhnya juga satu agama. Yathrib jauh lebih berwarna. Pertama, mari kita lihat satu entitas Madinah yang tidak kita temui di Makkah, yakni warga Yahudi. Nah, pendapat yang paling dominan dalam sejarah adalah bahwa bangsa Yahudi mendiami Jazirah Arab secara umum dan Yathrib secara khusus pada abad pertama Masehi. Seorang sejarawan Yahudi, Dr. Israel Olfenson, menulis buku berbahasa Arab, Tarikhul Yahud fi Biladil Arab, sejarah Yahudi di tanah Arab, mengatakan bahwa perang antara Yahudi dan Romawi di tahun 70 Masehi itu berakhir dengan hancurnya negeri Palestina. Nah, dihancurkannya di situ yang mereka sebut sebagai Haikal Sulaiman di Baitul Maqdis. Bangsa Yahudi kemudian menjadi terpencar ke berbagai pelosok dunia dan sebagian besar, sekelompok besar bangsa Yahudi itu migrasinya ke negeri-negeri Arab. Nah, di Madinah terdapat 3 kabilah besar dari bangsa Yahudi. Mereka adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Ini adalah suku-suku besarnya, kabilah-kabilah induknya. Ada lagi Tawabi' atau suku-suku kecil yang mengikuti, seperti misalnya ada Bani Hadal yang menjadi pengikut Bani Quraizah. Ada pula yang disebut Bani Zanba. Tapi ini hanya suku-suku kecil. Suku utamanya ya 3 tadi, Qainuqa, Nadir, dan Quraizah. Ibnu Hisham memperkirakan ketiga kabilah itu kalau digabung jumlah laki-lakinya, karena orang dulu sering menimbang satu suku itu dari jumlah lelaki untuk menghitung kekuatan militernya, potensi kekuatan militernya. Nah, jadi ketiga suku besar Yahudi di Madinah ini kalau digabungkan kira-kira jumlahnya lebih dari 2.000 orang. Yang paling besar itu Bani Quraizah, diperkirakan sampai 900 orang laki-laki yang ada di sana. Hubungan antara 3 kabilah ini kacau, tegang, kadang-kadang mereka juga saling berperang. Masih kita kutip dari Israel Olfenson, dia katakan permusuhan antara Bani Qainuqa dengan kaum Yahudi lainnya itu terjadi karena Bani Qainuqa bergabung dengan Khazraj pada perang Bu'ath. Bani Nadir dan Bani Quraizah itu berada di pihak Aus. Kaum Yahudi ini juga hidup di kampung-kampung yang berbeda, kampung-kampung khusus. Bani Qainuqa tinggal di dalam kota Madinah. Mereka punya satu wilayah khusus. Itu pun eksis setelah mereka diusir oleh saudara-saudaranya dari Bani Nadir dan Bani Quraizah, yang dahulunya mereka menempati bagian luar kota Madinah. Sementara pemukiman Bani Nadir itu berada di satu tempat yang disebut Aliyah, sekitar 2 atau 3 mil katanya dari Madinah. Di sana subur pohon kurma dan tanaman-tanaman lain. Sedangkan Bani Quraizah ada di wilayah yang disebut Mahzur. Itu letaknya agak keluar Madinah ke selatan beberapa mil pula. Orang-orang Yahudi ini memiliki benteng-benteng disebut sebagai asam, bangunan-bangunan tinggi. Lalu ada perkampungan. Mereka hidup berkelompok tapi bebas mandiri. Mereka ini tidak membangun pemerintahan sendiri yang berbasis hukum Yahudi, tapi mereka hidup mandiri dalam perlindungan pemimpin-pemimpin kabilah dan pemuka-pemuka mereka. Nah, tiap tahun mereka akan serahkan pajak sebagai uang keamanan begitu. Di samping itu mereka juga membuat perjanjian persekutuan bersama pihak-pihak lain demi memperbanyak sekutu. Hampir tiap-tiap pemuka Yahudi itu punya sekutu, dari orang-orang Badui maupun dari pemimpin-pemimpin Arab yang tempatan. Dalam soal intelektual jelas mereka lebih maju daripada orang-orang Arab pada saat itu karena mereka memiliki madrasah kalau di kita ya, tempat mereka mempelajari soal-soal agama, hukum syariat, kemudian
kisah-kisah sejarah masa lalu, kisah-kisah kejayaan mereka. Nah, Yahudi sangat concern terhadap ini. Dan kisah nabi-nabi, Midras ini digunakan juga sebagai airung untuk mereka bermusyawarah dalam urusan apa saja. Yahudi punya aturan khusus yang mereka berlakukan di kalangan mereka sendiri. Sebagiannya itu sumbernya memang dari kitab, tapi sebagiannya dibuat oleh pendeta-pendeta dan dukun-dukunnya, rahib-rahibnya. Mereka punya hari raya sendiri, hari puasanya sendiri, dan ini membuat mereka memang menjadi sebuah masyarakat yang unik, yang berbeda dari bangsa Arab yang mendiami tempat itu. Sekalipun agama yang mereka praktekkan itu memang telah mengalami beberapa distorsi dan juga modifikasi. Orang-orang Yahudi ini juga dikenal atas kepandaian mereka dalam hal sihir dan perdukunan. Para pemimpin-pemimpin mereka itu mengakui ini dan bahkan menyombongkan kemampuan ini. Al-Quran menggambarkan mereka itu dalam surah Baqarah misalnya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Jadi ini sisa-sisa sihir lama ini yang mereka praktekkan. Satu orang orientalis Yahudi yang bernama Margoliouth, dia mengatakan dalam bukunya Muhammad and the Rise of Islam bahwa orang Yahudi itu sangat menonjol dalam hal sihir. Bahkan mereka lebih mengutamakan senjata berupa ilmu hitam atau sihir itu daripada perang terbuka, fisik yang melibatkan keberanian dan pertempuran real. Di antara sihir itu juga termasuk cabangnya adalah kepandaian dalam meracuni orang. Jadi kita nanti bisa lihat dalam perang Khaybar itu ada upaya meracuni Rasulullah SAW oleh kaum Yahudi ini dengan menyusupkan racun itu ke dalam hidangan daging kambing. Tapi qadarullah Nabi selamat dari upaya pembunuhan tersebut, dan yang meninggal menjadi korban adalah Bishr bin Barra. Orang-orang Yahudi juga cukup provokatif dalam penggunaan kata-kata. Misalnya yang disitir di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu katakan kepada Nabi ra'ina, tapi katakan unzurna. Makna dua kata ini sebenarnya sama, kami dengar, kami perhatikan. Tapi orang-orang Yahudi sering memplesetkan kata itu menjadi ru'unah, artinya tolol gitu. Nah, begitu pula seperti hadis riwayat Imam Bukhari dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa orang-orang Yahudi itu kadang melemparkan salam kepada Nabi dengan nada yang tidak jelas, tapi sebenarnya tidak menyebutkan assalamu alayka, tapi assamu alayka ya. Kalau assalamu alayka artinya keselamatan bagimu, assamu alayka maksudnya adalah semoga kamu cepat mati gitu. Lontaran kata semacam ini memang tidak distracting, tapi dia distracting. Dia tidak menghancurkan, tapi dia mengganggu sekali dan menyakiti perasaan orang. Model-model komunikasi seperti ini sepertinya disalin oleh orang-orang sekarang, terutama komunikasi di media sosial dan sebagainya. Ini tidak luput juga dari penilaian Quran. Maka Allah berfirman, wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah, di surah Al-Mujadalah. Apabila mereka datang kepadamu lalu mereka memberikan seolah-olah penghormatan dengan apa yang Allah tidak menggunakan penghormatan itu untukmu. Syariat dari Tuhan adalah bahwa kalau berjumpa kita ucapkan assalamualaikum, tapi plesetannya jadi assalamualaikum, dan itu jauh berbeda maknanya. Di samping itu ada lagi kebobrokan orang-orang Yahudi, yakni mereka suka melakukan pelecehan seksual. Kalau kita mendengar satu kisah yang masyhur tentang kejadian di pasar Bani Qainuqa, di mana ada seorang wanita Arab yang sedang duduk di depan seorang tukang emas di pasar itu, dan si tukang emas Yahudi ini ingin membuka tutup wajahnya, tapi perempuan ini menolak. Lalu tukang emas ini iseng sekali melakukan pelecehan begitu, mengambil ujung pakaian perempuan itu lalu mengikatkan ke punggungnya. Lalu ketika perempuan ini berdiri, maka pakaiannya terbuka dan dia tertawa-tawa di situ. Nah, pada saat sang wanita ini berteriak, melompatlah seorang laki-laki muslim, lalu terjadi perkelahian yang akhirnya membunuh orang Yahudi ini. Nah, kejadian ini sebenarnya bukan kejadian tunggal. Ini bukan kejadian satu kali. Hal seperti ini lazim terjadi di pasar-pasarnya orang Yahudi. Jadi pelecehan seksual kepada perempuan itu memang berlaku lazim di kalangan mereka. Dalam hubungan ekonomi juga ada penyakit yang dibawa oleh orang-orang Yahudi berupa hubungan sewa gadai dan hubungan riba.
kultur wilayah Madinah yang merupakan perkotaan tapi juga wilayah agraris membuka peluang yang potensial untuk bisnis serupa ini. Petani biasanya butuh uang pinjaman sebelum saat panen tiba. Nah, celakanya peminjaman itu tidak terbatas pada uang, tapi sampai pada menggadaikan wanita dan anak-anak. Kalau kita rujuk sebuah kisah tentang Ka'ab bin Ashraf, akan dapati bahwa ada perbincangan dengan tokoh yang pada kejadian itu, yakni Muhammad bin Maslamah, bahwa dia menginginkan hutang 1 atau 2 wasak. 1 wasak itu 60 sa'. 60 sa' itu kalau dikonversi kepada hitungan kita sekarang sekitar 194 kg lebih. Nah, maka si Ka'ab ini katakan, kamu gadaikan sesuatu kepada saya sebagai jaminan. Ya apa kira-kira? Kamu bisa gadaikan istri-istri kalian kepada saya. Nah, mereka tersinggung, bagaimana mungkin kami menggadaikan istri? Ya kalau nggak bisa anak. Mereka juga bilang kami nggak bisa menggadaikan anak-anak. Tapi demikianlah kerendahan moralitasnya bahwa wanita dan anak-anak itu dijadikan seolah-olah komoditas. Tapi ya ada saja yang memenuhi syarat ini karena keterpaksaan ekonomi. Nah, hal ini berakibat penguasaan kaum Yahudi terhadap perekonomian Madinah. Kuatnya pengaruh mereka dalam hal harta benda ini. Nah, kontrol mereka terhadap ekonomi membuat mereka bisa menetapkan aturan-aturan di pasar yang aturan itu tidak sama sekali mencerminkan keadilan. Mereka juga mempraktekkan penimbunan barang-barang supaya bisa dimanfaatkan nanti, jadi ada praktek spekulasi. Dan mereka melaksanakan ini dengan ringan hati karena merasa bahwa mereka adalah bangsa terpilih dan perlakuan-perlakuan merendahkan kepada kelompok lain, kepada bangsa lain itu wajar saja. Hal ini membuat kebencian bangsa Arab kepada mereka itu meningkat karena perilaku muamalah yang demikian buruk. Tapi hegemoni ekonomi ini memang tidak terbendung. Orang orientalis Inggris, Delasey O'Leary dari Universitas Bristol menulis dalam bukunya Arabia Before Muhammad bahwa hubungan antara orang Arab Baduy Madinah dan kaum Yahudi pada abad ke-7 Masehi itu berlangsung sangat buruk. Mereka sudah seperti penjajah ekonomi karena memperluas wilayah pertanian mereka sampai ke padang rumput milik orang Arab Baduy yang biasa digunakan untuk menggembala ternak. Sementara hubungan mereka dengan kabilah Aus dan Khazraj, penduduk Madinah tempatan, didasarkan pada keuntungan individu. Mereka akan tidak segan-segan memprovokasi perang antar dua kelompok ini kalau mereka bisa mendapatkan keuntungan dari peperangan itu. Dalam kesehariannya orang-orang Yahudi ini menggunakan bahasa Arab, tapi mereka juga masih menggunakan bahasa Ibrani untuk komunikasi internal dan urusan-urusan keagamaan mereka. Dan karakter agama Yahudi berbeda dengan Kristen atau Islam yang merupakan agama yang ekspansif yang mempunyai misi dakwah. Orang-orang Yahudi tidak berniat untuk memperlebar range keyakinan mereka. Mereka tidak ingin mengajak orang lain karena memang agamanya ini berbasis kepada ras. Tapi ya ada saja orang-orang Arab yang mencoba untuk masuk ke dalam komunitas Yahudi karena mereka punya anggapan bahwa komunitas ini agak lebih prestisius dan pastinya lebih kaya daripada mereka. Ada yang masuk lewat hubungan perkawinan atau persemendaan, ada yang Yahudikan diri karena tumbuh besar di lingkungan orang Yahudi, dan ini menghasilkan apa yang kita sebut kemudian sebagai Yahudi Arab. Ka'ab bin Ashraf yang kita sebutkan tadi adalah contohnya. Ada lagi orang-orang Arab yang tidak bisa punya anak, mungkin istrinya selalu keguguran, pada istilahnya disebut sebagai wanita mikolah. Nah, orang-orang semacam ini nantinya punya nazar tuh. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa ada kejadian seorang wanita yang selalu keguguran ini berjanji, dia bernazar begitu, kalau anaknya lahir maka dia akan dijadikan orang Yahudi begitu. Kejadian ini ada hubungannya nanti dengan ayat Al-Quran la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy, bahwa tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, itu kelompok Yahudi. Kita sekarang bercerita tentang kabilah Aus dan Khazraj yang pada episode sebelumnya sudah kita singgung juga sedikit. Kabilah Aus dan Khazraj ini adalah orang Arab. Arabnya adalah Arab Qahtan.
Arab Aribah, Arab tua, Arab Yaman. Tersambung nasab mereka kepada kabilah-kabilah Asdi di Yaman. Perpindahan orang-orang dari Yaman ini, nenek moyang mereka itu berangsur-angsur. Sebab-sebab perpindahannya cukup beragam karena ketidakstabilan kondisi di Yaman, adanya waktu itu perang klasik namanya perang Ahbash, dan trigger yang paling besar tentunya adalah jebolnya bendungan Ma'rib yang kita sudah beberapa kali sebut, peristiwa yang disebut dalam Al-Quran sebagai Sailul Arim. Karena jebolnya bendungan Ma'rib, maka terlantarlah pengairan dan pertanian di sana, sehingga mereka eksodus ke tanah-tanah yang ada di utaranya. Karena peristiwa ini terjadi di abad kedua Masehi, maka kita bisa simpulkan bahwa kehadiran orang Aus dan Khazraj di Yasrib itu belakangan dibanding Yahudi. Jadi Yahudi memang sudah menempati daerah itu lebih dahulu. Mayoritas orang Aus itu tinggal di wilayah selatan dan timur Madinah, itu dataran tinggi. Orang marga-marga kabilah Khazraj tinggal di wilayah tengah dan utara yang merupakan dataran rendah dari Madinah. Orang-orang Aus mendiami wilayah pertanian yang kaya di Madinah dan mereka bertetangga dengan kabilah Yahudi yang merupakan sekutu mereka, Bani Nadir dan Quraidah. Kabilah Khazraj mendiami wilayah yang agak kurang subur dibanding tempatnya kabilah Aus. Dan tetangga terdekat mereka adalah Bani Qainuqa. Tidak ada catatan yang detail tentang berapa jumlah orang-orang Aus dan Khazraj ini. Tapi menurut Taqiyuddin Ahmad bin Ali al-Maqrizi misalnya, beliau mencoba menghitung demografi penduduk Aus dan Khazraj itu dengan menggunakan standar jumlah prajurit yang terlibat pada peperangan antara hijrah sampai peristiwa Fathul Makkah. Diperkirakan jumlah mereka itu 4.000 prajurit. Nah, jadi kita bisa mengambil gambaran perkiraan jumlah mereka dari situlah. Yang jelas lebih banyak daripada total orang-orang Yahudi yang mendiami daerah itu. Nah, meskipun secara ekonomi orang-orang Yahudi lebih dikdaya, tapi persoalan politik ada di tangan bangsa Arab ini. Maka merekalah yang mengatur segala urusan politik yang ada di tanah Yasrib. Sebab itu pula maka Yahudi ini memilih koalisi, memilih sekutu dari kedua suku besar ini, dalam perang juga termasuk. Mereka juga tidak kompak ya orang-orang Yahudi, sebagian bersekutu dengan Aus, sebagian bersekutu dengan Khazraj, dan dalam peperangan meskipun mereka ini sebenarnya adalah penyerta dari konflik besar antara Aus dan Khazraj, tapi orang-orang Yahudi ini juga menciptakan konflik antar mereka sendiri yang justru lebih sengit. Pertempuran mereka lebih keras dengan sesama mereka, maka permusuhan antara Bani Qainuqa dengan Bani Nadir dan Bani Quraidah makin sempurna. Pada saatnya Bani Qainuqa itu harus meninggalkan tanah dan sawah mereka, sehingga rata-rata Bani Qainuqa itu lebih punya profesi di bidang pertukangan saja. Kabilah Aus dan Khazraj juga punya banyak peperangan. Perang yang pertama mereka yang tercatat adalah Perang Sumair, dan yang terakhir itu disebut Perang Bu'as. Kejadiannya kurang lebih 5 tahun sebelum peristiwa hijrah. Yahudi memainkan manajemen konflik yang cukup bagus di Madinah dengan menghembuskan dan memprovokasi terus rivalitas antara suku Aus dan Khazraj ini, sehingga mereka tidak bersatu dan menjadi ancaman bagi entitas Yahudi. Sebenarnya hal ini disadari oleh orang-orang Arab ini, tapi mereka juga tidak bisa lepas dari situasi tersebut. Maka orang Arab sering menyebut orang-orang Yahudi Madinah dengan sebutan as-su'alib, maknanya rubah, musang gitu. Sahabat-sahabat arah hidup yang dicintai Allah, selanjutnya kita perhatikan sedikit letak geografis. Yasrib di masa hijrahnya Nabi SAW terbagi menjadi beberapa wilayah yang didiami oleh beberapa marga Arab dan Yahudi yang sudah kita sebutkan tadi. Setiap wilayah didiami satu marga, satu kabilah. Satu wilayah terbagi dua. Bagian yang pertamanya persawahan dan tempat tinggal. Bagian yang keduanya adalah al-uthmi atau atham, bangunan-bangunan tinggi atau benteng. Jumlah asam, jumlah benteng-benteng kaum Yahudi di Yasrib itu katanya sampai 59 buah. Demikian yang dicatatkan oleh As-Samhudi misalnya dalam Wafa'ul Wafa fi Akhbari Daril Mustafa. Kenapa asam ini begitu banyak? Karena gunanya juga banyak. Dia multifungsi, bisa untuk berlindung kalau ada serangan musuh, bisa tempat gudang untuk menyimpan hasil bumi dan buah-buahan. Dia juga berfungsi sebagai gudang senjata,
dan juga jadi rest area bagi rombongan dagang yang sedang ingin istirahat kalau mereka kelebihan beban. Maka di depan Asam ini kadang didirikan juga pasar-pasar tiban gitu, pasar-pasar kaget di depan gerbangnya. Kata Asam itu sendiri berasal dari kata usm. Begitu kata Wolfenson, itu adalah kata dari bahasa Ibrani yang maknanya memejamkan, menutup, atau bisa juga tembok tebal. Maka kita bisa tahu bahwa fungsi sebenarnya memang ini adalah benteng, atau dalam bahasa Arabnya hasan. Dan ini yang kemudian diceritakan dalam Al-Quran di surah Al-Hasyr, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Ada kata quram muhassanah. Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali mereka itu perang dengan kamu dari kampung-kampung yang berbenteng-benteng atau di balik tembok. Nah, kita lanjut bercerita tentang kondisi keagamaan dan kondisi sosial. Orang-orang Arab Madinah itu mengikuti kaum Quraisy dalam keyakinan dan agama. Jadi mereka memandang kaum Quraisy itu sebagai penjaga rumah Allah, sebagai pemimpin agama, serta panutan dalam keyakinan dan ibadah. Mereka juga tunduk pada sistem paganisme yang hampir meliputi seluruh jazirah Arab. Mereka menyembah berhala-berhala yang disembah oleh orang Quraisy. Mereka menyembah berhala yang disembah penduduk Hijaz, dan berhala paling terkemuka bagi mereka adalah Manat. Jadi Tuhan paling besarnya adalah Manat yang berada patungnya itu di depan Qudait, sebuah gunung yang ada di antara Mekah dan Madinah kalau melewati arah pantai. Jadi mereka ini punya berhala favoritnya masing-masing. Kalau orang Aus dan Khazraj di Yasrib itu punya Manat, maka yang lebih utama bagi penduduk Taif adalah Lata, dan orang Mekah lebih condong kepada Uzza. Penduduk Yasrib juga meletakkan replika Manat ini di rumahnya masing-masing. Ada pula festival-festival keagamaan atau hari-hari besar. Mereka punya hari raya yang besar, ada dua, Neros dan Maharjan. Kemungkinan ini diambil dari tradisi Persia. Yang kemudian hari Rasulullah SAW bersabda, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa sungguh Allah Ta'ala sudah menggantikan kedua hari itu dengan hari yang lebih baik, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Kaum Quraisy di Mekah juga menghormati orang-orang Yathrib ini dan sering menjalin hubungan kekeluargaan dengan mereka. Yang kita tahu, buyut dari Rasulullah SAW, yakni Hashim bin Abdul Manaf, pemimpin kaum Quraisy, juga menikah di Bani Najjar. Dia menikah dengan Salma binti Amir bin Zaid dari Bani Adi bin Najjar. Hanya saja memang orang Quraisy punya perasaan yang lebih tinggi dari mereka. Mereka menganggap bahwa kaum Quraisy lebih mulia dan lebih hebat daripada orang-orang yang ada di Madinah ini. Di antara yang membuat pandangan orang Quraisy agak merendahkan kepada orang-orang Yasrib adalah profesi mereka yang bertani gitu. Jadi dalam pandangan mereka, apa-apa yang berhubungan dengan tanah itu ya tidak mulia juga seperti tanah. Contohnya adalah kalimat yang dikemukakan oleh Abu Jahal, orang yang sangat fanatik sekali terhadap nasab dan keturunan. Dia kan mati di tangan dua orang putra Afra dari kaum Ansar. Ucapan terakhir si Abu Jahal ini ketika akan menghembuskan nafasnya waktu akan wafat itu didengar oleh Ibnu Mas'ud, dan kemudian ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari jalur Anas bin Malik. Ucapannya adalah, seandainya bukan petani yang membunuh saya. Nah, kata-katanya itu menunjukkan betapa dia memandang rendah kaum petani. Kalau mati di tangan yang lain mungkin terhormat, ini kok bisa-bisanya mati di tangan petani begitu. Dan memang orang Madinah, orang Yasrib itu sesuai dengan kondisi tanahnya adalah petani. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya bertani dan berkebun. Hasil-hasil utamanya adalah kurma dan juga anggur. Kemudian ada juga tanam-tanaman yang bentuknya biji-bijian begitu, dan juga sayuran. Kurma itu menjadi cadangan makanan yang sangat bernilai, terutama pada saat kemarau dan pada saat pancaroba. Dan bahkan kurma ini bisa seolah-olah menjadi mata uang yang bisa ditukarkan oleh pemiliknya saat butuh sesuatu. Adapun pohon kurma itu mereka olah juga, dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan, bahan bangunan, untuk bikin kerajinan, untuk bahan bakar, serta makanan ternak. Jadi mereka sangat erat hubungannya dengan tanaman yang namanya kurma.
Meskipun tentunya perdagangan juga terjadi di Madinah, tapi berbeda dengan Mekah yang memang sumber penghasilan utamanya adalah perdagangan musim dingin dan musim panas. Makanya di surah Quraisy kita dengarkan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was saif. Kebiasaan kaum Quraisy itu adalah mereka pergi melakukan perjalanan dagang waktu musim panas dan musim dingin. Kenapa? Karena mereka memang tinggal di sebuah lembah yang tidak punya tanaman dan tidak punya stok air yang cukup, kecuali Zam-Zam tentunya. Nah, juga ada tempat-tempat industri. Bani Qainuqa itu misalnya adalah pengrajin emas. Mereka mungkin dapat dari Yaman emasnya dan mereka mewariskan itu secara turun-temurun kepandaian sebagai pengrajin emas ini. Dan memang Bani Qainuqa ini adalah kaum Yahudi yang paling kaya. Rumahnya banyak menyimpan perhiasan emas perak. Karena orang Madinah kebanyakan petani yang bertanam kurma, kemudian juga ada gandum ya, ada juga sayur-sayuran, maka mereka lebih berkepentingan mempunyai takaran daripada orang-orang Mekah. Maka kalau kita mendengar istilah mud, sa, farak, iraq, wasak, itu adalah takaran-takaran yang digunakan oleh orang Madinah. Timbangan mereka juga ada istilah-istilah dirham, sakaf, danik, kirat, ritel, kintor dan lainnya, dan itu yang oleh ulama-ulama kita sekarang dikonversi. Di antara kegunaan yang paling esensial bagi kita tentu untuk menghitung zakat, untuk mengkonversi berapa zakat yang dibayarkan di zaman itu dengan takaran-takaran kita di abad modern ini. Selain berkebun, mereka juga beternak tuh di sana. Penduduk Madinah itu memelihara unta, sapi, kambing, bahkan ada unta yang digunakan untuk pengairan tanah, disebut sebagai an-nawadih, unta kolam. Ada juga tempat menggembala yang terkenal namanya Zighabah, dan ada juga yang disebut al-ghabah. Di sana orang mencari kayu bakar dan menggembalakan ternak-ternak. Nah, begitulah gambaran kehidupan ekonomi di Madinah. Dan tentunya muara semua produk itu harus ada pasar. Nah, pasar ada banyak di Madinah, tapi yang paling besar dan paling penting adalah pasar Bani Qainuqa. Pasar Yahudi ini merupakan pusat jual beli, yang pasar sentral lah di Madinah. Di situ banyak dijual perhiasan, emas, ada pasar hewan, ada tempat pemotongan hewan, ada pasar garment begitu, dan juga macam-macam perhiasan. Praktek-praktek yang dilakukan di pasar itu kemudian diseleksi di masa Islam hadir di Madinah. Ada praktek perdagangan yang kemudian dilarang, seperti najash, maksudnya menawar dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi. Jadi seperti sandiwara tawar menawar begitu. Ada lagi ihtikar, itu kita kenal dengan spekulasi, penimbunan barang, atau praktek mujazafah, jual beli yang liar tanpa aturan. Ada jual beli yang kita sebut sebagai muzabanah, jual beli atau tukar tambah antara kurma yang masih di pohon dengan buah kurma, dan lain sebagainya. Ini dalam kajian ekonomi Islam sekarang kita kenalin. Dan ini adalah seleksi bagaimana Islam memfiltrasi mana-mana adat dan budaya serta kegiatan sosial ekonomi yang eksis, kemudian dipilah-pilah. Ini adalah yang sesuai dengan syariat sehingga bisa tetap dijalankan, dan yang ini adalah yang tidak boleh dipraktekkan lagi karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Nah, gambaran yang kita ceritakan tadi menampakkan bahwa situasi yang dihadapi oleh Rasulullah SAW di tempat baru ini adalah sebuah keadaan yang lebih kompleks. Nabi tidak pindah dari satu kota ke sebuah kampung, tapi beliau pindah dari satu kota ke kota lain juga, yang kota ini lebih heterogen dan realitas kehidupannya jauh lebih berwarna. Kebinekaan ras, agama, kegiatan ekonomi yang lebih kaya, lingkungan yang lebih dinamis, dan juga budaya yang beragam, semuanya itu haruslah bisa disatukan oleh Rasulullah SAW di bawah kepemimpinannya. Dan ini semua adalah sebuah PR yang besar, pekerjaan yang tidak main-main, yang harus ditata dengan sebuah manajemen yang sangat rapi, dengan strategi yang sangat jeli, dengan pendekatan yang harus sangat-sangat bijaksana. Dan disitulah kita akan melihat nantinya mutu kepemimpinan seorang Rasulullah SAW, Muhammad ibn Abdullah, yang akan menyatukan segala hal yang terserak dan membuat sebuah orkestrasi yang menakjubkan dalam bentuk sebuah peradaban
yang akan menjadi inspirasi dan teladan kebaikan sepanjang zaman. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.